Nama Benjamin Netanyahu terus muncul di berita dunia. Konflik Gaza, Hamas, dan juga perang. Tapi sedikit yang mengetahui tentang perjalanan hidupnya. Dimulai jauh sebelum konflik modern Timur Tengah itu terjadi. Dia lahir dari keluarga Yahudi nasionalis, yaitu yang dikenal dengan sebutan Zionisme, dan tumbuh di tengah bayang-bayang perang. Bahkan masuk pasukan elit rahasia yang dikenal dengan sebutan Sayeret Matkal, dan telah kehilangan kakaknya dalam sebuah operasi militer paling terkenal di dunia, yaitu Operation Allenby. Tragedi itu dipercaya mengubah hidupnya. Inilah kisah lengkap Benjamin Netanyahu, salah satu tokoh paling kontroversial di dunia modern. Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Memiliki nama lengkap Benjamin bin Netanyahu dengan nama panggilan yang sampai saat ini masih terkenal di Israel, yaitu Bibi. Dia lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1949 di kota Tel Aviv, Israel, di mana pada masa itu Israel masih merupakan negara yang sangat muda karena baru diproklamasikan pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Jadi baru 1 tahun sebelumnya. Negara itu resmi berdiri setelah Perang Besar Arab-Israel di tahun 1948. Sehingga dia dilahirkan di tengah suasana ketegangan perang ketika konflik antara bangsa Arab dan Yahudi terus membara. Ayahnya merupakan seorang sejarawan Yahudi yang terkenal memiliki pandangan nasionalis Israel sangat kuat, yang percaya bahwa bangsa Yahudi harus memiliki negara yang kuat, bahkan militer yang kuat juga, dan tidak boleh terlihat lemah. Pemikiran keras itulah yang mungkin perlahan membentuk cara pandang Benjamin Netanyahu sejak kecil. Karena Netanyahu tumbuh dalam keluarga yang sangat intelektual, diskusi tentang sejarah Yahudi, perang, Zionisme. Hal tersebutlah yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Sedangkan ibunya dikenal sebagai sosok yang lebih tenang dan jarang tampil di depan publik, tapi tetap memiliki peran besar dalam membesarkan keluarga Netanyahu di tengah suasana nasionalisme Israel yang sangat kuat. Sejak muda, Netanyahu ini dikenal cerdas, disiplin, dan ambisius. Namun gak banyak yang tahu bahwa sebagian masa kecil Benjamin Netanyahu ini justru dihabiskan di Amerika Serikat, bukan di Israel. Karena ayahnya ini bekerja dan mengajar sebagai dosen studi Yahudi di beberapa institusi di Amerika, salah satunya di Cornell University. Sehingga keluarga Netanyahu pada saat itu pindah ke Philadelphia. Di sanalah Benjamin Netanyahu menghabiskan sebagian masa remajanya. Awalnya dia bersekolah di Gentleman High School, Pennsylvania, lalu sempat ke Israel nih untuk menyelesaikan dinas militernya dan kembali ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan di Massachusetts Institute of Technology, yaitu salah satu kampus paling bergengsi di Amerika. Bahkan sempat ambil studi tambahan ilmu politik di Harvard University. Pendidikan dan pengalaman hidup di Amerika inilah yang membuat Benjamin Netanyahu sangat memahami cara berpikir Barat, media internasional, sehingga mengenal budaya Barat secara mendalam. Tapi identitas nasionalisme Israel tetap sangat kuat di dalam dirinya. Dan keyakinan itulah yang akhirnya membawanya kembali ke Israel untuk menjalani wajib militer. Jadi setelah kembali ke Israel sekitar tahun 1967, Benjamin Netanyahu bergabung dengan salah satu unit paling elit dan paling rahasia di negara itu. Unit tersebut bernama Sayeret Matkal. Pasukan khusus ini dikenal sangat keras dan hanya menerima prajurit terbaik Israel. Mereka dilatih untuk operasi rahasia, penyelamatan sandera, sampai
misi intelijen berbahaya di luar negeri. Di unit inilah Benjamin Netanyahu mulai membangun reputasinya sebagai sosok disiplin dan berani mengambil resiko. Kehidupan militer inilah yang membuat cara berpikir Benjamin Netanyahu semakin keras. Tapi di balik semua itu, ada satu sosok yang jauh lebih terkenal dibanding dirinya. Sosoknya adalah kakaknya sendiri, yaitu Yonatan Netanyahu. Di mana sekitar tahun 1976, dunia dikejutkan dengan pemberitaan pembajakan pesawat Air France yang membawa ratusan penumpang. Pesawat itu dibajak dan diarahkan menuju Uganda. Para sandera ditahan dan situasi menjadi sangat menegangkan. Israel kemudian memutuskan melakukan operasi militer rahasia untuk menyelamatkan para sandera. Operasi itu dikenal dengan nama Operation Heavenby yang dilakukan tanggal 3-4 Juli tahun 1976, di mana misi tersebut dipimpin oleh Yonatan Netanyahu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak dari Benjamin Netanyahu. Dalam operasi dramatis itu, pasukan Israel berhasil membebaskan hampir seluruh sandera. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal karena Yonatan Netanyahu gugur saat memimpin penyerbuan di tanggal 4 Juli tahun 1976. Hal ini langsung mengguncang Israel, dan Yonatan atau yang terkenal dengan panggilan Yoni dianggap sebagai pahlawan nasional Israel. Bahkan operasi penyelamatan Heavenby ini kemudian diubah namanya menjadi Operation Yonatan sebagai penghormatan atas pengorbanannya. Dirinya pun dimakamkan di tempat pemakaman pahlawan nasional, pemimpin negara dan tentara penting Israel. Sementara bagi Benjamin Netanyahu sendiri, kehilangan kakaknya menjadi luka yang sangat mendalam, dan mungkin tragedi inilah yang mengubah pandangan hidup Benjamin Netanyahu. Karena sejak saat itu, Benjamin Netanyahu mulai memasuki dunia politik. Jadi, setelah meninggalkan dunia militer dan menyelesaikan kuliahnya di Amerika, Benjamin Netanyahu mulai bekerja di bidang diplomatik Israel pada akhir tahun 1970-an dan pernah menjadi duta Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sekitar tanggal 17 Agustus tahun 1984. Disinilah kemampuan Benjamin Netanyahu mulai menarik perhatian dunia. Dia dikenal sangat fasih berbicara, tenang di depan kamera, dan mampu menjelaskan posisi Israel dengan cara yang kuat dan meyakinkan. Benjamin Netanyahu dengan cepat menjadi wajah baru politik Israel di media internasional. Popularitasnya terus naik dan pada akhirnya dia masuk ke dunia politik praktis, yaitu sekitar awal tahun 1988. Benjamin Netanyahu bergabung dengan Partai Likud, salah satu partai nasionalis kanan Israel yang memiliki pengaruh besar dalam politik Israel, sehingga membuat karir politiknya melesat sangat cepat. Dia terpilih menjadi anggota parlemen Israel atau yang disebut Knesset dari partai tersebut. Sampai akhirnya Benjamin Netanyahu berhasil dan resmi menjadi Perdana Menteri Israel di tanggal 18 Juni tahun 1996, di mana dia menjadi Perdana Menteri termuda Israel pada zamannya. Dengan masa jabatan periode pertamanya yaitu 18 Juni tahun 1996 sampai 6 Juli tahun 1999. Setelah itu sempat kalah pemilu, tapi kembali berkuasa lagi nih pada tanggal 31 Maret tahun 2009 sampai 13 Juni tahun 2021, yaitu periode terpanjangnya, dan sempat turun dari jabatannya di tanggal 13 Juni tahun 2021 yang digantikan oleh Naftali Bennett. Tapi kembali lagi berkuasa pada tanggal 29 Desember tahun 2022 sampai sekarang. Nah, saat menjadi Perdana Menteri, di bawah kepemimpinannya ini, Israel memperkuat militer, teknologi pertahanan, dan hubungan dengan Amerika Serikat. Benjamin Netanyahu juga dikenal sangat dekat dengan beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Namun, semakin lama dia berkuasa, semakin banyak pula kontroversi yang muncul.
nama Benjamin Netanyahu semakin dikenal dunia karena konflik panjang antara Israel dan Palestina, serangan roket, operasi militer, korban sipil, dan kehancuran di Gaza menjadi sorotan dunia internasional. Bagi para pendukungnya, dia hanya melindungi rakyat Israel, tapi di sisi lain ada penderitaan besar bagi rakyat Palestina. Dunia pun terbelah, sebagian mendukung Israel, sebagian lagi mendukung Palestina. Benjamin Netanyahu bukan tanpa lawan. Dia beberapa kali terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah didakwa tanggal 21 November tahun 2019 dengan kasus-kasus terkenalnya di antara lain Case 1000, Case 2000, dan Case 4000. Ribuan warga Israel pernah turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahannya yang dinilai terlalu lama mempertahankan kekuasaan. Tapi di sisi lain, dia tetap memiliki pendukung yang sangat loyal. Mereka percaya Benjamin Netanyahu adalah pemimpin kuat yang mampu menjaga Israel. Di balik citranya sebagai pemimpin keras, Benjamin Netanyahu juga memiliki kehidupan pribadi yang sering menjadi perhatian publik. Kehidupan keluarganya, yaitu hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Benjamin Netanyahu menikah dengan Sarah Netanyahu di tahun 1991, seorang mantan pramugari yang kemudian bekerja sebagai psikolog pendidikan. Tepatnya di layanan psikologi pendidikan milik pemerintah kota Yerusalem. Di Israel, media sering menggambarkan Sarah sebagai salah satu orang paling berpengaruh terhadap Perdana Menteri Israel itu. Tapi hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Selama bertahun-tahun, keluarga Benjamin Netanyahu beberapa kali diterpa kontroversi dan rumor konflik internal, seperti berbagai tuduhan penyalahgunaan fasilitas negara dan perilaku kontroversial terhadap staf rumah tangga resmi. Namun, di tengah berbagai kritik itu, Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan keluarganya. Nah, dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Yair dan Avner Netanyahu. Dan salah satu yang paling dikenal publik adalah Yair Netanyahu karena sering menjadi perhatian media Israel tentang pernyataan-pernyataannya di media sosial yang kontroversial. Dia dikenal vokal membela ayahnya, terutama saat Benjamin Netanyahu menghadapi kritik politik maupun demonstrasi besar di Israel. Sampai hari ini, Benjamin Netanyahu tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di dunia modern. Bagi pendukungnya, dia adalah pelindung Israel. Tapi bagi banyak warga Palestina, namanya identik dengan perang, penderitaan, dan konflik tanpa akhir. Dan mungkin sejarah akan terus memperdebatkan siapa sebenarnya Benjamin Netanyahu. Jika kalian suka video dokumenter sejarah, politik dunia, dan tokoh-tokoh paling berpengaruh, bahkan kontroversial di dunia modern, yang dibahas santai tapi mendalam, percaya deh, kisah berikutnya akan jauh lebih mengejutkan. Jadi, sampai jumpa di konten berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.